Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baru mulai udah batuk ya. Oke, di sini sesuai dengan janji aku yang udah ada di poster di Instagram aku bakalan sharing ke kalian semua yang nonton video ini mengenai CV. Dan untuk portfolio di next video aja ya. Nah, untuk CV, di sini saya masih belajar juga sebenarnya, tetapi dengan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, dengan melihat mereview CV-CV teman-teman yang mau join di komunitas aku, organisasi aku, Open Your Mind Indonesia. Dari situ aku belajar bahwa wah ternyata teman-teman di luar sana tuh masih belum tahu nih gimana CV yang bisa menarik perhatian HRD, tetapi HRD yang organisasi atau komunitas kayak gitu. Jadi untuk HRD pekerjaan saya belum bisa maksimal dalam memberikan informasi, tetapi secara keseluruhan itu hampir sama sebenarnya. Nah, maka dari itu kita mulai. Oh ya, nama aku Sahda, kalian bisa panggil aku Sahda. Di sini aku founder dan CEO Open Your Mind Indonesia yang fokusnya kepada kesehatan mental. Dan untuk backgroundku lainnya, kalian bisa lihat di Instagram ya udah jelas terpampang di bio. Ada beberapa gelar dan ada beberapa pencapaian, alhamdulillah. Dan semoga ini bisa meyakinkan kalian bahwa penjelasan aku tuh berdasarkan pengalaman aku dan tidak dibuat-buat seperti itu. Oke, kita bisa mulai aja bareng ya. Kita akan fokus membahas tentang CV atau daftar riwayat hidup. Oke, di sini aku bakalan menjelaskan dulu apa itu CV, lalu isi-isinya CV, apa yang dibutuhkan di dalamnya, apa yang tidak boleh ada di dalamnya, dan sebagainya, lalu contohnya, dan kita akan koreksi bersama di grup yang sudah saya sediakan di grup WhatsApp. Gitu. Nah, yang pertama, kita harus tahu nih pengertian dari kurikulum kita yang merupakan deskripsi singkat tentang diri kamu sendiri dan hal-hal yang telah kamu lakukan sebelumnya seperti itu ya. Jadi itu jangan menulis hal-hal bohong yang sebenarnya kamu nggak ngelakuin kayak gitu, tetapi kamu tulis di CV. Itu pernah terjadi. Aku melihat CV yang uh, dia tuh mau daftar ke OYM, ternyata isinya tuh bohong semua gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Nah, lalu apa sih tujuan dari CV yang kalian buat? Itu yang pertama menggambarkan kalian itu sebagai orang yang profesional. Gitu. Lalu bertujuan untuk menonjolkan kemampuan dari kamu sendiri sebagai pelamar kayak gitu. Dan yang terakhir ini yang bisa menarik perhatian recruiter itu nggak semua bisa kayak gitu. Nah maka dari itu gimana sih biar CV kamu terlihat menarik di mata recruiter atau HRD seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu struktur dari CV. Secara umum, itu bisa dimulai dari identitas diri, lalu pendidikan, pengalaman organisasi atau kerja, keahlian dan sertifikat, lalu yang terakhir penghargaan dan prestasi. Nah, eh, lima ini itu tidak tidak urut bisa sesuai dengan keadaan kayak gitu. Misalnya kalian pengen daftar kerja di bidang apa ya content writer, tetapi pendidikan kalian itu tidak selaras. Nah, berarti pendidikan kalian itu di bawah kayak gitu. Nah, kalau misalnya keahlian dan sertifikasi kalian itu sesuai dengan content writer, nah itu bisa di atas. Jadi yang paling tinggi itu tempatnya yang paling sesuai dengan apa yang kalian bakal lamar kayak kayak gitu. Nah, kita mulai dari identitas diri ya. Foto diri kamu sendiri kayak gitu ya. Nah, kadang ada orang-orang yang fotonya itu pakai selfie kayak gitu ya. Dan itu tuh nggak profesional dan itu bikin HRD itu males ngeliatnya.
gitu ya. Jadi ini ada beberapa tips foto kalian itu bisa ukuran 3x4 atau 4x6. Lalu foto terbaru biar eh, HRD itu yang wawancarain kamu itu tidak pangling. Apa ya pangling bahasa Indonesia ya? Pangling bahasa Indonesianya apa? Pangling. Apa ya? Kayak berbeda gitu terlihatnya. Kok kenyataannya gini kayak gitu ya. Nah, lalu wajahnya terlihat jelas, pakaiannya bisa formal atau semi formal dengan make up yang natural, postur tubuh yang profesional, ekspresi wajah yang positif, yang senyum kayak gitu ya. Lalu ada beberapa kesalahan yang sering saya lihat, yaitu fotonya selfie, lalu foto satu keluarga atau kayak foto berdua atau ketiga kayak gitu, terus di crop itu ada, lalu backgroundnya itu nggak jelas, berantakan, gelap, kadang itu kayak foto KTP ditaruh di situ itu salah ya, foto background biru kayak gitu tuh menurut aku salah ya, kayak karena terlalu formal banget kayak gitu ya. Dan itu tuh eh kan se seperempat badan ya. Nah, lalu mengeditnya berlebihan kayak filternya terlalu banyak kayak gitu dan di blur itu salah kayak gitu. Jadi bisa kalian lihat paling kiri atas itu mungkin salah satu contoh yang bagus, dan yang bawah itu contoh gambar yang salah gitu ya, di selfie dan foto beramai-ramai kayak gitu. Nah, lalu kita mulai ke identitas diri. Nah, identitas diri itu di CV itu nggak harus kayak banyak banget isinya kayak gitu ya. Oke, oke. Maaf temen aku lewat. Oke, kita mulai dari yang kedua, identitas diri ya. Nah, eh, ada banyak teman-teman itu yang menyantumkan hal-hal tidak penting dalam identitas diri kayak gitu ya. Mulai dari golongan darah, status, alamat yang lengkap, sosial media yang tidak aktif kayak gitu. Alamat yang lengkap itu tidak penting karena eh, takutnya disalahgunakan kayak gitu. Maka dari itu, apa sih yang seharusnya dicantumkan dari identitas diri kamu? Yang pertama dari nama kamu, nama lengkap, domisili kamu, misalnya aku, Surabaya, Jawa Timur. Itu aja, tidak perlu dilebih-lebihkan. Lalu nomor telepon kamu yang aktif, email, LinkedIn, Instagram, dan atau TikTok. Saat ini HRD itu ya tidak melihat dari CV kamu, tidak melihat dari wawancara kamu saja kayak gitu. Instagram kamu, bagaimana cara kamu personal branding ke orang-orang, bagaimana kamu menciptakan diri kamu, bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang-orang di Instagram itu sangat berpengaruh kayak gitu ya saat ini. Nah, jadi ini bagian dari identitas diri. Lalu selanjutnya, oke, deskripsi diri. Nah, di deskripsi diri ini gambaran diri yang ditulis singkat, padat, jelas dalam bentuk 2 atau 3 kalimat kayak gitu ya. Hal ini nih penting karena merangkum semua isi CV kamu, menggambarkan profesionalitas kamu, mengukur pengalaman kamu kayak gitu. Nah, contohnya tuh seperti apa sih? Contohnya tuh seperti ini ya. Saya seorang mahasiswa atau pelajar dari jurusan psikologi yang memiliki keinginan mengembangkan diri melalui organisasi. Memiliki pengalaman organisasi seperti BEM dan memiliki keahlian seperti editing, desain, video production. Contoh ini biasanya dia tuh pengen melamar sebagai editing, desain, atau video production. Kayak gitu. Nah, itu contohnya satu dulu ya, biar kalian ada gambaran nih, gambaran tentang identitas deskripsi diri itu apa, kayak gitu. Nah, lalu tips dalam membuat deskripsi diri itu kayak gimana sih? Fokus dalam keterampilan dan status kamu saat ini, kayak gitu ya. Kalau kamu bekerja, tulis saja bekerja. Kalau kamu mahasiswa, tulis saja mahasiswa, kayak gitu ya. Jadi, eh
benar-benar ngasih tahu status kamu tuh saat ini apa kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu selektif dalam memberikan info. Jadi tidak semua itu dimasukkan dalam satu, eh, dua atau tiga kalimat itu kayak gitu ya. Lalu jujur seadanya, tidak dilebih-lebihkan kayak gitu ya. Singkat, tidak bertele-tele, karena tuh deskripsi diri itu hanya kan baca sekilas gitu ya. Dilihat, dibaca, oh ternyata kayak gini ya. Nah, baru ke bawah kayak gitu ya. Kalau deskripsi diri kalian itu tidak menarik gitu ya, otomatis itu lihat ke bawah itu ya kayak ogah-ogahan, males-malesan kayak gitu ya. Nah, lalu tonjolkan apa yang kamu banggakan kayak gitu ya. Contohnya tadi kita membahas dia berhasil dalam desain kayak gitu ya. Mungkin dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai desainer kayak gitu dan sebagainya. Kalau misalnya sosial media itu berhasil meningkatkan Instagram eh, komunitas A dengan apa ya, dengan hasil 5% kayak gitu ya. 5% dari sebelumnya, meningkat 5% dari sebelumnya, kayak gitu tuh bisa. Lalu diperbarui jika ada prestasi atau status kerja yang ingin dicapai, kayak gitu ya, yang telah dicapai. Lalu menggunakan angka dan simbol, dan ada beberapa kesalahan yang mungkin bisa terjadi, kayak berbohong, tipe. Nah, tipe ini paling sering ya, kayak kalau kalian nggak selektif, sorry, kalau kalian itu nggak apa ya, lihat dengan benar itu Pak, ada beberapa tipe kayak gitu ya. Terus ada too much informasi, kayak tadi aku bilang jangan berlebih-lebihan dalam memberikan informasi karena itu bikin bosen kayak gitu ya. Apa sih yang bikin kamu menarik, itu tonjolkan aja kayak gitu ya, jangan malu-malu, karena CV itu ajang untuk menyumbangkan diri. LinkedIn juga kayak gitu, ajang untuk uh, menyombongkan diri kayak gitu sih menurut aku. Tetapi menyombongkan diri dengan tujuan hal baik demi masa depan kamu kayak gitu. Nah, ini contohnya tadi. Nah, ini ada contoh untuk deskripsi diri yang berpengalaman. Friendly and professional content writer, di sini fokusnya content writer, dia pengen melamar jadi content writer dengan strong analisis. Dia punya kan analisis yang bagus, terus sistem dia dalam menulis, dalam berkomunikasi itu bagus. Lalu dia merupakan apa ya, strong analysis skills. Dia tuh punya analisis skill yang bagus, yang kuat, dan dia berhasil meningkatkan view view dari konten yang ada itu 1.000 per bulan kayak gitu. Nah, itu kan wah ya bagi eh, HRD. Wah, nah ini ada buktinya kayak gitu. Nah, dan saya ini baik dalam sebagai komunikator with, oke, secara interpersonal dia bagus gitu ya. Skillnya itu bagus, terus dia bisa bekerja secara tim, dan dia merupakan orang yang inisiatif kayak gitu ya. Jadi benar-benar sikat menggambarkan diri dia dengan baik, menggambarkan apa pencapaian dia dengan baik kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang baru lulus, saya merupakan orang yang antusias, lalu orang yang motivasi, oke, orang yang bekerja keras, dan lalu dia itu bisa bekerja dengan tim, dia bisa beradaptasi dengan berbagai situasi yang challenging kayak gitu. Terus dia tuh orang inisiatif, dan dia bisa bekerja di bawah tekanan dan deadline yang keras. Nah, ini nih benar-benar menggambarkan dia orangnya seperti apa kayak gitu ya. Nah, lalu untuk CV yang bahasa Indonesia, saya memiliki keahlian komunikasi verbal yang tinggi selama 2 tahun bekerja sebagai sales. Nah, kemarin dia pernah apa kayak gitu ya. Dan dia pernah hmm, berhasil ngapain aja sebagai sales kemarin. Ternyata sekitar 30% penjualannya menaik kayak gitu ya. Lalu keahlian lainnya, saya mudah berkomunikasi dengan pelanggan
kemampuan komunikasi yang saya miliki juga membuat saya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini contoh-contoh, mungkin kalian bisa contoh. Contoh yang sebelah sini nih mungkin paling relevan buat kalian sebagai mahasiswa atau sebagai siswa atau siswi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian pendidikan. Nah, pendidikan ini yang ditulis itu 3 tahun terakhir ya. Bukan kayak dari SD, dari TK itu ditulis TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu ditulis semua, itu salah ya. Jadi 3 tahun terakhir misalnya ini aku saat ini semester 7 kuliah, berarti 2023. Nah, berarti SMA aku tuh nggak dimasukin. Jadi cuman kuliahnya di mana aja kayak gitu. Nah, setelah kalian tulis kuliahnya di mana, jurusannya apa, sejak tahun berapa sampai berapa, itu kalian juga harus eh, menyantumkan IPK mungkin, lalu bisa juga kejuaraan yang telah kalian capai saat kalian berkuliah atau bersekolah di institusi tersebut. Kayak misalnya contoh ya, di Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya jurusan psikologi S1 dari 2020 sampai 2023 ini saat ini aktif kegiatan akademik, non akademik dengan IPK terakhir 3,5 pernah. Nah, ini di sini diberi poin juara 3 bla 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 bla, juara 1 bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau kalian punya contoh misalnya di sini kalian pengen daftar HRD gitu ya. Nah, ada beberapa mata kuliah yang relevan dengan HRD. Nah, itu kalian masukkan di sini. Mata kuliah relevan berarti PIO bisa. Atau kalian pengen masuk ke bagian marketing kayak gitu ya. Nah, tetapi di psikologi nggak ada marketing. Apa yang bisa dimasukkan? Mungkin kewirausahaan kalian bisa masukkan ke dalam mata kuliah yang relevan kayak gitu. Jadi benar-benar kalian harus tahu nih mana yang cocok dengan apa yang kalian ingin lamar kayak gitu ya. Ingat ya, 3 tahun terakhir kalian harus menjelaskan pencapaian proyek selama bersekolah atau kuliah dan penjelasan singkat tentang mata kuliah atau pelajaran yang sudah dicapai yang relevan dengan apa yang ingin kalian lamar seperti itu. Nah, lalu pengalaman kerja atau organisasi itu juga ditulis 3 tahun terakhir kayak gitu ya. Jadi jangan ditulis dari SMA, SMP pernah jadi bendahara contohnya. Ditulis saat ini 2023 dengan umur aku yang 21. Nah, itu kan udah jauh banget ya. Nah, itu udah nggak apa ya, tidak baik untuk dicantumkan di CV kayak gitu ya. Jadi benar-benar 3 tahun terakhir kayak gitu. Contohnya eh, ini ya. Nah, isinya tuh apa aja sih? Nama organisasi atau tempat nama PT pekerjaan kalian, lalu tempat kalian berorganisasi atau bekerja, tahun, posisi, keterangan. Nah, keterangan di sini nih menggunakan kata kerja aktif kayak gitu ya. Contoh ini contoh pengalaman sebagai organisasi. Pernah menjadi BEM PISI Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini tahunnya Agustus 2022 sampai Desember 2022. Nah, ini sebagai apa nih posisinya? Divisi Media dan Publikasi. Nah, di sini harus menggunakan penjelasannya itu kalian tuh keterangannya itu apa sih yang pernah kalian lakukan saat menjadi divisi media dan publikasi kayak gitu ya. Nah, di sini bisa menulis, meninjau, mengedit, membuat 3 konten per minggu untuk platform uh, untuk membagikan informasi terbaru mengenai fakultas. Lalu bekerja sama dengan tim PSDM untuk melakukan pelatihan editing bagi mahasiswa. Nah, di sini nih jadi tahu nih HRD, wah ternyata nih anaknya tahu job desk-nya dia itu sebagai apa. Wah ternyata nih anaknya ini eh, tahu job desk-nya apa dan dia mengerjakan apa yang dia ketahui sebagai divisi media atau publikasi kayak gitu. Di sini jelas. Oke, kita untuk pekerjaan bisa contohnya ya kerja di bagian apa ya, cleaning service contohnya ya.
cleaning service di mall misalnya ya. Nah, terus itu dari 2021 sampai sekarang sebagai cleaning service. Nah, sebagai cleaning service itu apa? Membersihkan, menjaga kebersihan mall, bla 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 bla, agar pelanggan nyaman dan sebagainya kayak gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan job desk agar HRD tahu apa, oh ternyata anak ini paham gitu ya dengan pekerjaannya kayak gitu. Nah, oke, kita next. Lalu yang terakhir itu keahlian dan sertifikasi. Oh, terakhir atau apa ini saya juga lupa. Nah, keahlian dan sertifikasi ini sesuai dengan posisi yang dilamar gitu ya. Contohnya gitu ya, kamu pengen melamar jadi guru bahasa Inggris. Nah, tetapi kamu ngasih tahu aja kamu punya sertif graphic design kan nggak nyambung. Nah, itu jangan dicantumkan sebaiknya. Jadi, CV itu bakalan berubah sesuai dengan apa yang bakal kamu lamar, apa yang bakal kamu lakukan kayak gitu ya. Untuk CV narasumber itu berbeda juga kayak gitu ya. Jadi sebenarnya CV itu complicated ya. Eh, Kalian mau apa, harus ditulis apa, terus harus benar-benar sesuai dan relevan kayak gitu. Nah, jadi keahlian dan sertifikasi ini sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, ada dua jenis sertifikat, sertifikat kompetensi, kayak lomba-lomba dan sebagainya, ada sertifikat profesi. Nah, eh, kayak sertifikat profesi itu ya, contohnya kan ada tuh, apa sih namanya, pendidikan non formal, tapi yang pakai gelar. Nah, itu dimasukkan, bisa. Lalu sertifikat kompetensi, misalnya dia itu berhasil lomba secara nasional dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Nah, lalu keahlian ini bisa dimasukkan juga, keahliannya itu mulai dari ini keahlian itu secara anu ya, hmm, soft skill gitu ya. Dia punya apa aja kayak gitu, pinter public speaking ditulis, interpersonal komunikasinya itu bagus ya ditulis, strategi planningnya bagus itu ditulis. Jadi kalian itu benar-benar harus tahu, harus bisa bertanya kepada diri kalian sendiri, keahlian kamu tuh apa sih kayak gitu. Nah, kalau udah tahu ditulis, kalau belum tahu kalian harus cari tahu kayak gitu. Nah, lalu untuk sertifikasi balik lagi kayak contohnya ini Google Analytics Certification. Nah, itu 2021. eh yang menyelenggarakan Google Indonesia, lalu ada kan sertifikasi itu ada masa masa apa ya namanya, expired, nah kayak gitu. Nah itu ditulis juga. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nah, dari sertifikasi yang kalian lakukan itu kalian ngapain aja kayak gitu. Kalian dapat ilmu apa aja itu kalian tulis di sana kayak gitu. Oh ya, ini yang terakhir, penghargaan dan prestasi. Nah, di sini nih kalian bisa tulis semua yang kalian dapatkan, penghargaan, prestasi, award, lomba, dan sebagainya, beasiswa itu kalian masukkan. Kayak contohnya Duta Muda, juara 2 lomba poster, terus kalau kalian ikut volunteering, pernah dapat penghargaan apa itu, ditulis aja kayak misalnya Best Head Division di kegiatan volunteer Open Your Mind Indonesia 2023. Oke. Terus terus dari penghargaan dan prestasi ini kalau bisa ya disesuaikan dengan apa yang kalian pengen lamar, tapi kalau misalnya pengen kalian tonjolkan dan tidak sesuai juga tidak masalah kayak gitu ya. Nah, lalu setelah kita tahu di dalam CV itu butuh apa aja yang ditulis, kita harus tahu nih, CV itu ada dua gitu ya, CV ATS atau friendly. Sebenarnya ada tiga ya.
Nah, ini ada 3. Cuman biasanya yang dipakai itu 2, ATS atau friendly. Apa itu ATS? Apa itu friendly? Eh, Gini. Nah, kalau si ATS ini seperti ini yang paling kiri, kalau kreatif ini sebelah yang paling kanan. Terus yang di tengah-tengah ini resume kayak gitu ya. Perpaduan antara keduanya kayak gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari CV yang ada kayak gitu, kelebihan dari CV ATS itu meningkatkan kemungkinan CV Anda tuh terpilih oleh mesin ATS. Jadi tuh CV itu bisa di-scan otomatis kayak gitu ya. Biasanya itu dilakukan saat ketika open recruitment besar-besaran begitu ya. Dan CV ATS itu bisa terbaca kayak gitu ya. Namun kekurangan dari CV ATS itu fokus pada penggunaan kata kunci. CV Anda mungkin terlihat kaku ya, kurang menarik kalau misalnya dilihat sama HRD kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari mata mesin itu bisa kebaca kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari CV friendly itu kelebihannya itu bisa membuat CV kalian itu menarik di mata HRD, bisa menarik di mata HRD. Nah, tetapi eh, kekurangannya itu tidak bisa terbaca di mesin kayak gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu nih kalau kalian melamar di suatu tempat eh, perusahaan atau organisasi itu menggunakan sistem yang mana kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau organisasi komunitas dan sebagainya yang belum eh, le- legal legal secara pemerintahan itu biasanya menggunakan eh, HRD manusia, maksudnya tidak pakai mesin kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan CV friendly. Nah, tetapi kalau misalnya kalian mau melamar di PT yang udah besar dan sebagainya kayak gitu tuh bisa menggunakan CV ATS karena mereka pasti menggunakan mesin ATS kayak gitu agar terbaca. Nah, lalu eh, ini contohnya jadi benar-benar jelas jelas ya. Nah, di sini anu urutannya ini mulai dari edukasi, pekerjaannya apa, pernah jadi apa, terus university project, lalu tambahan. Terus di sini ada yang kreatif ini ada profile, language, skill, education, experience, dan sebagainya. Lalu yang di sini ini perpaduan antara ETS dan kreatif. Oke. Oh, oke. Nah, di sini nih ada portofolio, tapi bakalan aku jelaskan di next video. Nah, karena kita udah tahu apa sih isi CV, apa sih eh, kapan aku menggunakan CV ATS, kapan aku menggunakan CV kreatif, apa CV ATS itu seperti apa, kreatif itu seperti apa. Nah, kita review bareng-bareng CV orang-orang yang ada di Google dan ada yang pernah di-review sama Kak Fania. Fania atau saya lupa namanya. Yang di TikTok itu suka berbagi informasi mengenai pekerjaan. Nah, itu kita review dulu CV pertama. Nah, ini aku menemukan di Google. Gimana ini? Bisa zoom nggak ya? Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, nomor 1, content writer. Nah, di sini ini tipe ya. Nah, di sini ini ada salah satu contoh tipe di CV. Nah, lalu yang kedua, kesalahan yang kedua, content writer yang suka menulis apa saja, sudah menulis sejak SD hingga detik ini,
sempat mengikuti kejuaraan menulis dan juara satu, suka bersosialisasi, berani belajar dalam menyelesaikan masalah dan memimpin. Nah, di sini nih kurang efektif kayak gitu ya. Dan tidak nyambung gitu ya antara satu dengan satu lainnya kayak gitu. Jadi harus apa ya, bisa menarik perhatian dan itu tuh kalimat-kalimatnya itu harus ditata dengan rapi sesuai KBBI kalau bisa kayak gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini kayak anak kedua dari 5 bersaudara. Nah, ini nggak penting nih dimasukin. HRD nggak mau tahu kayak gitu ya. Lalu yang keempat, siap memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Oke, ini nggak penting ya. Nah, lalu di sini pendidikan Universitas Malang, huh? Ya Universitas Malang, IPK-nya 4,02. Mana ada IPK 4,02. Jadi itu harus sesuai dengan keadaan lah. Nah, lalu pengalaman. Nah, di sini nih kurang penjelasan gitu ya. Pengalaman dia tuh ngapain aja. Job desk yang dia lakukan itu ngapain aja, itu nggak ada. Nah, lalu ini skill. Di sini nih, nah, menggunakan bagan seperti ini nih nggak efektif. Dan ini nih menyulitkan pembaca. Kayak gitu ya. Nah, di sini kontaknya. Oke, nah Jalan Merpati 90 Malang sampai ada kode pos. Nah, ini tidak penting kayak gitu ya. Cukup ditulis Malang, Jawa Timur kayak gitu. Nah, itu review CV yang pertama. Nah, ini review CV yang kedua. Nah, ini fotonya udah bener ya. Semi formal, lalu data pribadi. Oke, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Di sini ya udah HRD pasti tahu kalau ini laki-laki kayak gitu ya. Jadi nggak usah. Alamat Jakarta, nggak usah ditulis Jalan Jakarta, nggak usah langsung Jakarta Indonesia gitu doang. Terus ini kota itu nggak langsung jadikan satu aja ini. Terus nomor telepon boleh, email boleh, nomor KTP ini nggak penting. Terus keluarga negaraan ini juga nggak penting. Terus LinkedIn ini bagus, website bagus, Facebook oke. Okay. Terus di sini saya adalah orang yang biasa dipanggil Rudy. Saya memiliki banyak keahlian yang bisa ditunjukkan ketika sudah mulai bekerja lagi. Saya bekerja untuk melakukan hobi saya, yaitu mencari kesenangan dan mencari uang. Pengalaman saya dalam mencari uang bisa dibilang cukup tinggi. Saya bekerja jadi apapun asal mendapatkan bayaran yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, kalimat di sini nih kayak kurang ada yang bisa menarik perhatian HRD dan ini nih kayak ngasih ngasih informasi yang nggak penting kayak gitu ya. Semua orang tahu kalau misalnya bekerja itu mencari uang kayak gitu ya. Bekerja itu mencari pengalaman kayak gitu. Jadi di sini nih bisa diganti benar-benar diganti full kayak merupakan saya merupakan lulusan kayak gitu ya bisa lulusan dari SMA ini kayak gitu. Terus saya punya pengalaman ini saat SMA contoh ya. Terus dari pengalaman itu tuh saya punya prestasi apa, terus saya orangnya seperti apa, itu bisa dicantumkan di tentang saya. Lalu riwayat pendidikan. Nah, di sini nih kurang jelasnya di bagian dia tuh uh, profesi sebagai apa kayak gitu ya kuliahnya. Kuliah S1 apa kayak gitu. Ekonomi ya harus ditulis ekonomi, S2 ekonomi ditulis ekonomi kayak gitu ya. Di sini kan nggak ada ya. Nah, terus dia pernah IPK-nya berapa nggak ada. Terus kayak pas kuliah itu ngapain aja tuh seharusnya ada kayak gitu ya. Nah, lalu pengalaman kerja. Nah, di sini nih eh, pengalaman kerja ini ada beberapa ya. Nah, di sini nih kesalahannya eh, ini tidak 3 tahun terakhir ya, sampai 2020, 2012 gitu ya. Ini sangat jauh, jadi yang ditulis itu sebaiknya ya dari 2019 aja kayak gitu ya, sampai 2025. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar udah lama resign, ya udah nggak apa-apa ditulis yang 2012, 2013 kayak gitu. Jadi kayak gitu. Dan di sini
kurang jelas bagian job desk yang dia pernah lakukan apa aja kayak gitu. Terus pencapaian dia selama bekerja itu apa aja kayak gitu tuh dicantumkan kayak gitu. Nah, lalu di sini keahlian hal-hal yang menggunakan seperti ini, garis seperti ini nih kurang efektif kayak gitu ya. Sulit dibaca. Mana yang ini berapa sih 50% atau gimana gitu ya. Nah, sebaiknya itu ditulis kayak eh, keahlian sebagai menggunakan Word itu lemah, sedang atau kuat kayak gitu bisa kayak gitu. Nah, di sini nih ada referensi. Referensi itu eh, jadi orang yang dipercaya untuk ditelepon, dihubungi sama HRD, menanyakan menanyakan mengenai orang ini kayak gitu ya. Hardi, Hardi tuh orangnya kayak gimana sih? Di pekerjaan lalunya tuh orangnya kayak gimana kayak gitu. Itu referensi ya. Nah, lalu aku punya contoh CV yang bagus kayak gitu ya. Lemot, sabar. Oh, tidak. Nah, ini oke. Nah, buat Kak Rizkina Zahrotun, makasih. Ini aku dapat PDF-nya itu dari TikTok. Makasih sudah mau berbagi kayak gitu. Semoga dia membaca. Oke, di sini. Nah, Rizkina Zahrotun Nisa. Ini fotonya, ini formal. eh, Nomor saja, email, lalu oh, ups, nomor, email, eh, dia tinggal di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Nah, di sini deskripsi dirinya sangat singkat, jelas, padat, dan menggambarkan dia mahasiswa aktif Universitas Airlangga, Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, memiliki pengalaman organisasi bagian kesekretariatan dan hubungan masyarakat, memiliki ketertarikan dalam mencoba hal-hal baru seperti volunteer. Nah, di sini ada tipe ya, kalian harus lihat benar-benar berfokus pada bidang kegiatan sosial. Nah, lalu di sini pendidikannya benar nih, kan sekarang 2023. Berarti yang ditulisnya itu 3 tahun terakhir berarti SMA nggak masuk kayak gitu. Oke, di sini ada IPK-nya cuman kurang apa sih yang pernah dilakuin pas ketika dia masuk Universitas Airlangga kayak gitu ya. Nah, lalu kepanitiaan kalau ini harus ditulis dari yang baru terus ke bawahnya itu lama gitu ya. Jadi ini sekarang ngapain? Paling terbaru Januari 2023 ditutup dengan November 2022 kayak gitu. Nah, di sini volunteer di Vija sebagai public relation. Nah, volunteer di Vija itu apa? Terus selama dia sebagai staff public relation itu ngapain aja? Ini udah jelas ya, semua itu sama. Oke. Nah, di sini udah bagus juga. Nah, di sini organisasi dia pernah menjadi UKM kependudukan terbaru dan ini yang terakhir. Nah, di sini kurang dia pernah melakukan apa aja kayak gitu ya. Terus ekstrakurikuler remaja masjid. Nah, di sini sebagai sekretaris dia telah melakukan apa aja ditulis di sini. Lalu di sini skill, soft skillnya bagaimana, hard skillnya apa bisa ditulis di sini kayak gitu. Nah, eh, nah itu beberapa penjelasan dari aku mengenai CV, mulai dari penjelasan secara umum, lalu aku beri eh, contoh CV yang ada kesalahannya dan CV yang benar dan
untuk step selanjutnya kalian bisa kirim CV kalian di grup dan kita bakalan review bareng-bareng bersama teman-teman agar semua teman-teman tahu di grup itu oh ternyata teman aku CV-nya kayak gini bener, oh berarti aku bisa mencontoh dia kayak gitu dan uh, oh ternyata ini ada kesalahan di CV teman aku, mungkin aku bisa melihatnya sebagai pembelajaran baru seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah hmm, apa ya nonton video ini sampai akhir dan semoga ini bermanfaat bagi kalian semua baik saat ini maupun di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye.